Om Swastiastu. Om Mawiknamastu Namo Siddhim. Om Manubhadrah Kardawiyantu Wiswata. Para pemirsa, para semeton, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, yang beriman, yang terkasih, Leader Siagung hari ini akan membahas mengenai rerainan Buddha Cemangklau, yang dimana umat sedharma sangat mengetahui dan tidak asing lagi dengan rerainan yang satu ini. Karena rerainan Buddha Cemangklau sudah terkenal, disebutkan adalah rerainan arta, rerainan jinah, rerainan kekayaan, yang dimana disebutkan rerainan Ida Sri Ramut Sedana. Rerainan Buddha Cemangklau ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yakni 210 hari. Rerainan Buddha Cemangklau dilaksanakan di setiap rumah. Tinggi Hirong 3, Ring Kemulan Taksu, Ring Pura-Pura, Ring Kayangan 3, Ring Kayangan Jagat, dan setiap ada toko-toko, ada warung, ada di pasar-pasar, di perbankan, koperasi, dan setiap umat sedharma di Bali pada khususnya yang berjualan, yang berdagang sebagai pengusaha, dan yang lainnya. Dengan demikian, rerainan Buddha Cemangklau tidak asing bagi umat sedharma yang ada di Bali pada khususnya, Nusantara pada umumnya. Tentunya di sini umat sedharma dimanapun Anda berada, banyak yang mengetahui rerainan Buddha Cemangklau ini adalah rerainan jinah, rerainan arta, kekayaan, kemakmuran. Tapi sesungguhnya belum semua umat sedharma memahami apa itu rerainan Buddha Cemangklau, yakni rerainan Linggih Ida Sri Ramut Sedana. Dengan demikian, Leader Siagung akan membahas terkait dengan rerainan Buddha Cemangklau. Di sini umat sedharma sering menyampaikan bahwasannya rerainan Buddha Cemangklau, umat sedharma mengatakan bahwasannya rerainan Buddha Cemangklau ini hanya dilaksanakan 6 bulan sekali saja. Dan juga setiap melaksanakan rerainan Buddha Cemangklau, umat sedharma kadang punya rasa ketakutan untuk jual beli. Membeli sembako saja berpikir, bolehkah saya beli sembako? Bolehkah saya beli piranti pakaian? Banyak yang ketakutan karena tidak paham terkait tentang rerainan Buddha Cemangklau. Karena mitologi, mitos-mitos yang ada di Bali, sungguhnya leluhur kita sering menyampaikan kepada anak-anaknya, jangan pada saat Buddha Cemangklau melaksanakan atau membayar utang piutang, jangan sampai melaksanakan menabung, jangan sampai menabung, jangan sampai membayar utang. Itulah yang diberikan petunjuk oleh leluhur
mitos-mitos dari zaman terdahulu sampai saat ini. Dengan demikian, umat sedharma sangat ketakutan juga dengan membeli suatu barang pas pada saat rainan Buddha Cemangklau. Adiki para umat sedharma ini pada mengenah ngakue talar dari si Agung panggih dan juga banyak pertanyaan kepada Resi Agung bahwasanya apakah boleh kita melaksanakan upacara Buddha Cemangklau ini setiap hari? Apakah boleh kita memuja beliau Ida Sri Rambut Sedana setiap hari? Sesungguhnya memuja Ida Rambut Sri Sedana itu bagian dari esensi daripada Ida Dewi Laksmi, yakni Dewi Kemakmuran. Beliau adalah dewinya Betara Dewa Wisnu. Dewi Laksmi adalah saktinya Dewa Wisnu. Dan Dewi Sri juga saktinya Dewa Wisnu. Jadi beliaulah Dewa Wisnu sebagai pemelihara yang memelihara umatnya, memberikan umatnya rezeki, kekayaan jika umatnya melakukan sujud syukur, bakti, dan juga giat bekerja. Ege persemeton sinarang sami umat Hindu sedharma rindu pada mengenah elingan pada saat rainan Buddha Cemangklau, umat sedharma menghaturkan sujud syukur, sujud bakti terhadap Ida yang Pramekawi, yang dimana sudah diberikan anugerah rezeki, anugerah merte mesari dengan Ida Betara-Betari Sami. Pada saat itu umat sedharma menghaturkan upacara terhadap kehadapan Ida yang Dewi Sri Rambut Sedana, yakni esensi daripada Dewi Laksmi, diaturkan dengan ajang Ida yang Betara Guru dari Kemulan Taksu. Inian punika kelaksanaan upacara pejati sodo putih kuning sesayut rambut sedana lan disor hingga punika segahang putih kuning. Nah, nika yang dilaksanakan menghaturkan iatnya upacara yang bisa didane aturkan dengan ide Betara Dewa Sri Rambut Sedana. Yang bisa ide dan serang sami aturkan dengan ajang ide yang guru dengan ajang ide Kemulan Taksu, pemujaan terhadap ide Dewi Laksmi dan ide Sri Rambut Sedana. Baiklah umat sedharma inggih kita dan sindaran sami umat Hindu sedharma sane Sih Tresnan Ratu. Tatkala aturkan tatkala ngaturang upakara dengan ajeng ide Betara yang Guru katur ide Dewi Sri Rambut Sedana lan ide Dewi Laksmi pinaka ide Dewi Kemakmuran. Dados ide dane sareng sami ngoncaran mantra sesehe menawi yang ide dane uning menawi ratu kasih sedikit mantra sesehe singgih puakulun yang Dewi Sri Rambut Sedana yang Dewi Laksmi, yakni Dewi yang Maha Agung, Dewi keberuntungan. Mohon berikan umatmu anugerah kesidian, kerahayuan, kemertan, mangga titian besar, ring cepat, mangga presiden titian, ngamanggukan, kemertan,
mesari ding mercepat. Selain mesahe, ada juga Idul Siagung berikan puja mantra. Boleh idadane angen, boleh idadane pakai. Ingat punika puja Dewi Laksmi. Om Sarim Harim Sarim Mahalakshmi Bio Nama Swaha. Om Sarim Harim Sarim Mahalakshmi Bio Nama Swaha. Dados ida dane angin ingat punika puja mantra pemujaan terhadap Dewi Laksmi. Ingat punika Om Sarim Harim Sarim Mahalakshmi Bio Nama Swaha, yang artinya yang Dewi Laksmi, hormat kami kepadamu yang Dewi Laksmi, Dewi yang Maha Agung, Dewi keberuntungan, Dewi kekayaan alam semesta. Berikanlah umatmu anugerah kamerdan yang maha sini terhayu dirgahayu dirga bisa. Dengan kita sebagai umat Hindu dimanapun Anda berada, dengan kita diberikan anugerah oleh Ide yang Parama Wisesa, yakni Dewi Sri Rambut Sedana, Dewi Laksmi, kita diberikan anugerah rezeki, keberuntungan, merde yang berlimpah, yang mesari. Kita sebagai umat sedharma harus memahami, harus bisa memakai, mempergunakan. Umat manusia, kita sebagai umat manusia harus bisa mempergunakan dengan baik merde, rezeki, keberuntungan yang berlimpah yang diberikan oleh Hyang Pramana dengan ajaran-ajaran Weda. Kita selalu belajar terkait dengan pustaka suci Kitab Saramuscaya, yang dimana di dalamnya terdapat catur purusa arta. Catur purusa arta yakni catur artinya 4, purusa artinya manusia, arta artinya hidup. Jadi 4 tujuan hidup manusia, yang dimana yang pertama adalah arta, kamo, dharma, dan moksa. Arta yang dimana kita mencari arta, kekayaan, harus berdasarkan dharma. Kamo, kita mencari keinginan. Apa keinginan kita sebagai manusia? Harus berdasarkan dharma juga. Dengan kita mencari arta dan kama, keinginan, dengan dharma, norma-norma agama, dengan kebaikan, tentunya kita akan mendapatkan moksa, yang dimana di Mercepada namanya jiwa mukti, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang dimana didapatkan dengan jalan menjalankan dharma itu sendiri. Dengan demikian kita sebagai umat sedharma, ketika kita bisa menyeimbangkan catur purusa arta ini, kita bisa menjalankan catur purusa arta ini, kita akan merasa damai, mendapatkan kedamaian, jiwa mukti di Mercepada, di muka bumi. Inggih, ide dane saudara sami
para semeton Rindi Jaya pada mengenah umat Hindu sedharma. Ida Resi Agung kita kalau sampun menyampaikan terkait dengan isi pustaka suci Saras Muscaya, yakni Catur Pulusa Arta. Ida Resi Agung mengingatkan kepada umat sedharma, jangan mencari harta kekayaan sampai dengan cara mencuri. Jangan sampai dengan cara merampok, merampas. Jangan sampai melakukan korupsi. Itu adalah perbuatan tidak benar. Sangat berdosa sekali. Dengan sampai pelaksanaan yang tidak benar apa yang Ida Resi Agung sampaikan tadi, sampai korupsi, sampai mencuri. Itu Anda, saudara-saudara yang sampai melaksanakan hal tersebut akan di kemudian hari ketika Anda sudah meninggal, Anda tidak akan mendapatkan tempat. Anda akan mendapatkan Asurya Loka di tempat yang gelap, dari kegelapan, dan Anda akan mendapatkan neraka loka. Jadi sebelum melaksanakan korupsi, melaksanakan pencurian, sampai merampok, jauhkan itu, hindarkan hal itu. Bebek bekerja jadi payah sendiri, dari keringat sendiri dengan berdasarkan dharma. Kalau tidak mampu yang besar, yang kecil dipakai. Dengan demikian, Anda dan selesai. Mari kita hidup sederhana. Jika tidak mampu, jika mampu silakan, tapi tetap berdasarkan dharma. Mencari harta berdasarkan dharma. Jangan sampai merampok, jangan sampai mencuri, jangan sampai korupsi. Carilah harta dengan baik sehingga kita mempunyai anak cucu seperti sentana di kemudian hari. Dia akan tenang, damai, hidup di muka bumi ini. Karena sesungguhnya dengan kita melakukan pencuri, melakukan merampok, melakukan perbuatan korupsi, leluhur kita yang ada di Siwa Loka, yang sudah mendapatkan Swarga Loka, dia akan dihukum di sana dan akan menangis di sana karena perbuatan kita sesungguhnya yang tidak benar di muka bumi ini dipercepat. Dan waris-waris sentana-sentana seperti sentana, anak-anak cucu kita, 7 keturunan sampai dedane harus semeton sareng sami melakukan pencuri, merampok, apalagi merampok uang negara, korupsi. Seperti sentana, anak-anak cucu kita ke depan akan hancur, akan kacau. Dan leluhur kita akan dihukum di sana di Siwa Loka. Dan leluhur pun akan menangis, tidak diberikan tempat di sana gara-gara kita sebagai sentananya yang tidak benar berbuat. Dengan demikian, Ida Resi Agung harapkan, ingatkan, mari kita berpikir yang positif, dekat dengan ide yang widi, belajar tentang agama. Apa yang Ida Resi Agung sampaikan tadi terkait dengan mencari harta berdasarkan dharma, mencari keinginan berdasarkan dharma. Dengan demikian, Ida Resi Agung ingatkan, jangan sampai mencari harta dengan mencuri, merampok,
dan korupsi yang sudah termuat juga terdapat di dalam Pustaka Suci Kitab Saramustaya 206, yang dimana bunyinya hanayar tehulih ning pari kelesa leh ning nganiaya kune ayo terlaksanakan, yang artinya yening wenten ngerah harta, ngerah pokok jiwa, kekayaan. Jangan sampai merampok, mencuri, dan korupsi. Hendaknya jangan dilakukan. Itu perbuatan yang tidak benar, melanggar dari norma-norma agama. Demikian juga Ida Resi Agung ingatkan, jika umat sedharma sudah mendapatkan rezeki, keberuntungan yang berlimpah, Ida Resi Agung ingatkan harus bisa berbagi dan bisa memanfaatkan dengan baik, yakni manut kitab suci Saramustaya Sloka 262. Nihan keramanian pina telu ikang sabaga sadana rika sidaning dharma ikang kaping rua ning baga sedana rika sidaning arta ika waradaya kena muah mangkana kamaya pina tiga dan nika sang mahayun manggihakana hika ngayu, yang artinya demikian ketika sudah diberikan anugerah merta rezeki itu perlu dibagi tiga hasil usaha itu sendiri. Satu bagian guna mencapai dharma, bagian yang kedua adalah untuk memenuhi kama, dan bagian yang ketiga untuk bagi melakukan kegiatan usaha di dalam bidang harta agar ekonomi berkembang kembali. Ketika kita sudah memahami arti isi Pustaka Suci tersebut, kita umat sedharma harus mengingat, harus mulak sarira. Kita umat sedharma harus mulak sarira, di mana kita bisa membagi tiga. Kita harus ingat kepada Yang Widi. Kita juga harus ingat kepada anak Pertisentana, dan kita juga bikin usaha lagi, mengembangkan usaha lagi jika sudah mendapatkan rezeki. Dan selain itu, yang terakhir bagi tiga, yakni kita harus selalu eling beriatnya kepada Yang Widiwasa, melaksanakan upacara. Tetapi jangan upacara saja kita lakukan. Beriatnya itu artinya luas, yakni membantu umat sedharma, apalagi terkait dengan COVID-19, virus corona. Disinilah kita kesempatan beriatnya, kesempatan berbagi kepada umatnya, memberikan sekedar sembako. Berbagi itu adalah sangat indah. Itulah konsep membagi tiga. Baiklah para semeton umat Hindu Dharma dimanapun Anda berada, Ida Resi Agung menyampaikan terkait rainan Bunda Cemeng Laut, rainan Ida Dewi Sri Ramusdani, Dewi Laksmi, Dewi Keberuntungan, Dewi Pemurah, Dewi Rezeki, sehingga kita sebagai umat manusia diberikan anugerah yang maha siti dan bisa kita hidup di dunia ini dengan anugerah yang maha kuasa.
bagaimana kita sekarang ini bisa menjadi manusia yang berguna di jagat raya ini, berguna untuk umat sedharma, berguna untuk bangsa dan negara. Baiklah, Ida Resi Agung tutup antuk Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om